Maka dari itu saudara, pagi hari ini kita akan belajar supaya kita menjadi orang Kristen yang memiliki iman yang tangguh, iman yang kuat. Dan mari kita terus mewaspadai Bapak Ibu, tawaran-tawaran dunia, prinsip-prinsip dunia yang itu akan mengganggu keimanan atau iman Kristen saat-saat ini Bapak Ibu Saudara. Dengan masalah-masalah yang ada. Banyak orang yang imannya gugur. Ya, dengan persoalan-persoalan yang ada. Banyak orang yang imannya kandas di tengah jalan. Banyak orang yang akhirnya menghalalkan segala cara untuk sekedar mempertahankan hidup dan meninggalkan Tuhan, saudara. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh. Kalau kemarin kita belajar dari Yesus, hari ini kita akan belajar dari yang namanya Yudas Iskariot. Ya, kenapa kita belajar dari itu? Bukan belajar jahatnya, saudara. Tetapi ada hal-hal yang penting, ada sikap-sikap yang harus kita perhatikan supaya kita tidak jatuh dan supaya kita tidak kehilangan iman dan supaya kita juga tidak kandas di tengah perjalanan kehidupan kekristenan kita. Nah, saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan sikap apa yang perlu kita perhatikan supaya kita terus tetap bertahan dan iman kita tetap tangguh, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang harus kita hindari, Bapak Ibu, yang diperhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita baca Yohanes 12 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Saya ulang, Yohanes pasal 12 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Bisa ditayangkan di LCD, Mbak Gladys? Sepertinya di belakang sana ada Pak Andreas dan keluarga ya. Wah, luar biasa, ini saudara yang lama tidak muncul-muncul lagi. Kemarin sudah datang ke pastori bulan lalu ya. Terima kasih, menggenapi janjinya sesekali akan nilai ke sini saudara ya. Artinya persaudaraan kita tetap bagus. Terima kasih Pak Andreas. Juga ada Mas Edi dari Wonosobo yang hadir pagi hari ini, luar biasa. Terima kasih Mas Edi untuk kehadirannya. Yuk kita baca Yohanes 12 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Saya baca ayat 3, Bapak Ibu ayat keempat, nanti ayat 5 kita baca bersama-sama supaya kita terlibat semua dalam pemberitaan firman Tuhan. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mari ayat 4. Yuk bareng-bareng. Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Rohani enggak saudara? Alasannya Yudas ini saudara. Ya, sosial banget, betul saudara ya. Daripada minyaknya buat hambur-hamburkan, cuman buat apa? Membasuh atau mengurapi, lebih baik dijual dan uangnya untuk orang miskin. Nah, sikap apa yang perlu kita perhatikan dari Yudas dan yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita dari pelajaran ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah hindari atau perhatikan sikap kritik. Coba katakan kritik. Ya, kritik itu mengkritik atau kritik. Ada istilah kritik membangun, tapi juga ada istilah kritik menghakimi atau menghancurkan. Nah, dalam konteks ini bukan kritik membangun. Tapi perhatikan ayat ini saudara. Seolah-olah baik. Kritiknya si Yudas ini seolah-olah baik. Dia berkata eman-eman. Jual saja. Rohani sekali saudara. Dan ini yang kadang-kadang membuat anak-anak Tuhan itu kandas imannya karena tidak memperhatikan sikap-sikap ini. Yang pertama adalah kritik.
Mengkritik itu sama dengan mencela kalau tidak hati-hati. Mengkritik itu lain kata bisa saja dikatakan menghakimi Bapak Ibu. Atau mengorek-orek kesalahan orang lain dengan dasar mengkritik. Dan paling bahaya adalah itu karena prinsip atau ide kita atau untuk keuntungan kita. Artinya begini, mengkritik seseorang itu mengatasnamakan orang banyak. Ini mengatasnamakan nama siapa Yudas tadi? Mengatasnamakan orang-orang miskin. Kadang-kadang orang mengkritik orang itu mengatasnamakan orang banyak. Padahal dia sedang mengkritik karena ada keperluan pribadi. Ini yang medeni, saudara. Banyak gereja hancur, gereja pecah, hanya gara-gara orang yang suka mengkritik tapi kritiknya itu tidak membangun. Saya kalau lihat gereja atau lihat sesuatu, lihat ibadah, gampang sekali mengkritik. Waktu itu saudara. Tapi setelah saya belajar, terus belajar dan tidak berhenti belajar. Ngerti apa yang namanya observasi. Ngerti apa yang namanya ditinjau ulang. Baru mengambil keputusan dengan cara pandang Alkitab. Baru ngerti, tidak sedikit-sedikit mengkritik. Lebih baik banyak memuji. Makanya istri saya yang sering marah. Kalau saya sering memuji orang, tehnya kok enak ya, masakannya kok enak ya. Istri saya masak yang sama, bikin minum yang sama. Dia bilang, kok enggak dipuji ya? Salah juga saudara ya. Nah kenapa saya lebih baik memuji daripada apa saudara? Mengkritik. Kalau kunjungan ke jemaat misalnya, wedangnya misalnya kemanisan begitu saudara. Kan tidak perlu dikritik saudara. Ya kan? Gue wedang kok manis-manis gremeng ning buri. Ya, waduh tidak boleh ya. Nah artinya apa saudara? Jangan sikap ini ada pada kita seperti Yudas. Mengkritik seseorang tapi sebenarnya dasarnya untuk keperluan pribadi, tapi mengatasnamakan orang. Hati-hati kalau mengkritik orang berdasarkan mengatasnamakan orang banyak, tapi sebenarnya pribadi, maka terjadilah apa saudara? Huruf F pertama, terjadi apa? Fitnah. Pepatah dunia mengatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Nangkap sesuatu saudara? Yudas jelas-jelas ya mengatasnamakan. Jadi kritiknya salah, kritiknya itu enggak membangun. Waduh, jual saja, harusnya dijual saja, dikritik ya. Perempuan ini dikritik habis-habisan karena menghambur-hamburkan minyak yang mahal itu. Tetapi perempuan ini sedang ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, kalau di gereja ini ada jemaat yang sedang ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tidak usah dicurigai, tidak usah dikritik. Karena saya percaya orang yang melakukan perintah Tuhan, dia pasti sudah merasakan akan pertolongan siapa? Tuhan. Nanti kalau ada jemaat yang misalnya nyumbang AC lagi 2, ini kan masih panas saudara, jangan dikritik saudara. Jangan dibilang nanti nyumbang AC lebih baik duit wae kok ning kas pengurus daripada buat beli AC, boros listriknya. Nah itu kan kritik-kritikan seperti itu. Saudara, saya percaya kalau nanti saudara melihat orang yang berbuat sesuatu yang baik dan itu mungkin di luar nalar kita, jangan mengkritik. Tapi apa saudara? Melihat sisi baiknya orang itu. Kesimpulannya di poin yang pertama. Mari kita belajar melihat sisi baik orang. Jangan mengkritik. Karena mengkritik kalau tidak didasari dengan kasih dan membangun. Maka akan jadi apa? Penghakiman. Selain penghakiman akan terjadi yang namanya fitnah. Selain itu saudara akan jadi orang yang suka mencas orang. Ya.
suka mengkorek-korek kesalahan orang, itu tidak boleh, saudara. Nah, ini harus dihindari karena itu akan membuat orang menjadi lemah dan kehilangan iman kepada Kristus. Ada pepatah dunia yang ngomong begini, kutu di ujung laut sana kelihatan dengan jelas, tapi gajah di depan mata tidak kelihatan. Gajah gede ning ngarepe dhewe ora ketok. Kutu di seberang laut sana kelihatan. Artinya apa, saudara? Kita sering mengorek-ngorek kesalahan orang, mengkritik orang, tapi lupa bahwa kita ini masih banyak apa, saudara? Kekurangan. Itulah Yudas. Dan di sini tidak ada Yudas. Amin. Amin, saudara. Di sini tidak ada Yudas. Katakan, nama kita siapa? Namamu siapa? Iya, yuk disebut. Bukan Yudas lah. Bapak Ibu Yudas atau Linda? Oke. Berarti Bapak Ibu bukan Yudas, tetapi mantap. Jangan bilang saya Yudas. Ya, jadi yang pertama Bapak Ibu, kesimpulannya adalah hindari, perhatikan, jangan-jangan dalam hidup kita ada sikap kritik. Kritik yang tidak membangun, kritik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, apalagi ketika kritik itu mengatasnamakan orang banyak. Mari saudara kita belajar melihat kebaikan orang lain dan kita belajar melihat kelebihan orang lain, bukan kekurangan orang lain sehingga kita mengkritik seseorang. Yang kedua, sikap apa yang harus kita perhatikan? Hal-hal apa yang harus kita perhatikan supaya iman kita tetap tangguh dan tetap kokoh, tidak jatuh. Yang kedua, di ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Ya, dari Yohanes 12, tapi ayat yang ke-6, tadi kita sudah baca ayat 3, 4, 5, ayat yang ke-6 berkata begini. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin. Jelas toh saudara, apa yang saya jelaskan di depan? Ternyata hanya atas nama, mengatasnamakan orang miskin. Tapi yang sebenarnya di ayat 6 dikatakan begini. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang apa saudara? Pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara, Yesus punya 12 murid, punya jabatan masing-masing. Nah, Yudas jabatannya apa saudara? Bendahara. Tapi Yudas ini bendahara yang suka korupsi, suka nyuri duit gereja kalau zaman sekarang ya. Suka nyuri duitnya pelayanan Yesus. Karena yang kedua saya bisa simpulkan bahwa yang kedua yaitu ketidakjujuran. Sikap yang harus diperhatikan sebagai orang Kristen adalah ketidakjujuran. Ini yang membuat iman Kristen itu menjadi semakin pudar. Karena ketidakjujuran orang-orang yang kita jumpai. Bahkan mungkin kita sendiri kadang-kadang tidak jujur. Saudara, Yudas ini ketoke rohani banget. Mengkritik, setelah mengkritik, tujuannya adalah untuk kepentingan pribadi. Dan padahal sebenarnya tujuannya adalah untuk keuntungan Yudas, supaya ketika minyak itu dijual, lalu uangnya itu ditaruh di kas, dan dia bisa mencuri. Karena dikatakan Yudas adalah seorang pencuri uang di mana kas pelayanan Yesus. Jadi selain kritik yang perlu kita perhatikan, yaitu adalah ketidakjujuran Bapak Ibu. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa Bapak Ibu Saudara seperti Yudas.
Tetapi mari jangan sampai kita punya sikap seperti Yudas yang hidupnya disertai dengan ketidakjujuran. Firman Tuhan mengajarkan, kalau A berkata A, kalau B berkata B. Jangan dimanipulasi, jangan dirubah-rubah. Coba bandingkan dengan Lukas 16 ayat 11 Bapak Ibu. Ibu Gembala bisa membacakan Lukas 16 ayat 11, ada kalimat yang bagus di situ. Lukas 16 ayat 11. Lepas masker dulu, bara yang keras. Saudara, mamon itu apa? Uang. Jadi orang mudah sekali tidak jujur dalam soal apa? Uang atau mamon. Biasanya anak-anak tukokno gula. Nah, susuke wis di markup 500, Saudara. Sing 1000 kayak nomboke, sing 500 wis di markup. Ya toh? Itu sing ngajari sapa, Saudara? Enggak ada. Tapi saya enggak tahu kenapa bisa begitu. Bang, susuke kok men 1000. Tiba tenan pura tiba, Saudara ya. Jebul maaf Pak, 2 jajan. Dibentak dulu baru ngaku buat jajan. Sing ngajari yo sapa, Saudara ya. Jangan bilang bapak lu, Saudara ya. Jadi Saudara, yuk belajar mengelola yang baik keuangan kita. Di dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita. Belajarlah jujur. Setahun yang lalu, saya sering mengistilahkan ono duit lanang, duit wedok. Nggih mboten. Ternyata Pak Timun duit dhewe, Bu Linda duit dhewe. Nek duitku berarti duit lanang, nek mbek duwite bojoku duit wedok. Nek duit sing ning kantong ketinggalan di duit di kantong saya namanya duit sial. Kenapa sial? Ketahuan, Saudara. Jadi Saudara, yuk kita belajar setia dengan duit. Belajar jujur dengan uang yang kecil, sekecil apapun. Karena apa, Saudara? Orang yang setia dengan perkara kecil, firman Tuhan katakan, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Semalam saya ngajar anak-anak, mereka semua pengen jadi orang yang sukses, pengen jadi pengusaha. Saya katakan mulai sekarang kumpulkan uangmu dari sedikit demi sedikit dan mulai melangkah buat sesuatu. Tidak ada yang tiba-tiba menjadi kaya, tidak ada. Semua harus setia dari yang perkara yang kecil. Nah, kita lihat dulu ayatnya, Saudara ya. Timotius 6 ayat 9 sampai 10, Bapak Ibu. Mari dibaca, tolong Timotius 6, 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Stop. Kata ingin di sini bukan berarti kita dilarang untuk tidak boleh kaya, bukan ya. Tapi tanda kutip, ingin ini kalau dalam bahasa-bahasa yang lain dikatakan ingin itu serakah. Serakah pengen cepat kaya, seperti itu. Coba terus. Nah, stop sampai situ. Jadi arti kata ingin kaya itu disertai dengan seperti tadi, ya, mengalahkan segala cara, apa tidak, ya pokoknya seperti itu, jahat pokoknya gitu. Terus ayat bagian yang lain,
Ayat 10. Stop. Akar kejahatan adalah orang bisa korupsi karena cinta uang. Orang bisa memanipulasi karena cinta uang. Orang bisa berbohong karena cinta uang. Yudas dia bohong, Yudas dia membohongi dirinya, membohongi Yesus karena cinta uang. Toh akhirnya dia menjual Yesus 30 keping perak. Teruskan. Ayat 10 diulang dengan keras. Ya, apa artinya? Karena cinta uang, uang itu menjadi segala-galanya, maka terjadilah ketidakjujuran dan dikatakan menghalalkan segala cara untuk meraih uang itu tanpa sadari bahwa sebenarnya iman kita sedang mulai runtuh atau jatuh. Baik saudara, sampai di situ. Mungkin saudara berkata, aku sudah jujur Pak Timo, Pak Gembala. Kami keuangan keluarga baik, keuangan kami baik, kami tidak pernah tidak jujur, kami lurus-lurus saja. Tapi ada satu yang kadang kita lupa. Kita memang tidak mencuri uang. Milik istri atau milik suami atau punya anak atau punya siapapun. Tapi yang kadang perlu kita perhatikan adalah kadang-kadang kita mencuri uangnya Tuhan. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10 berkata begini. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, dan seterusnya. Yang sering kita lupa, memang kita sudah tidak mencuri lagi, kita sudah bertobat, sudah tidak seperti Yudas. Tetapi kadang-kadang kita suka mencuri uangnya Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Kembalikanlah yang menjadi milik Tuhan, yaitu korban persepuluhan. Kalau gaji kita 2 juta, yang dibawa ke gereja berapa? 200. Tetapi kadang-kadang yang diberikan hanya 50, yang 150 masuk kantong dewi. Itu namanya mencuri uangnya Tuhan. Yang menjadi hak kita 90%. Yang menjadi haknya Tuhan 10%. Tapi kadang-kadang kita serakah demi kepentingan pribadi, semua kita kelola, semua kita makan. Tanpa sadar bahwa yang kita pakai itu 10% uangnya siapa? Tuhan. Yudas sudah tidak mikir lagi yang namanya perpuluhan. Malah dia mencuri, saudara. Nah mungkin kita tidak seperti Yudas. Tapi hal yang tersirat. Yudas mencuri uangnya Tuhan. Kalimat ini yang bikin saya tertarik. Mungkin kita gak mencuri uang majikan kita. Mungkin kita gak mencuri uang bos kita. Mungkin kita gak mencuri tabungan celengan istri atau suami kita. Tetapi yang sering terjadi adalah kita mengambil apa yang menjadi milik Tuhan. Dan saya percaya, orang yang hidup jujur dan benar, hidupnya diberkati Tuhan. Coba lihat, ini perlu dicatat dalam HP Bapak Ibu Saudara. Ayat ini penting sekali. Orang yang jujur itu akan mendapatkan apa? Yesaya 33 ayat 15 sampai ayat 16. Yesaya 33 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 berkata begini. Orang yang hidup dalam kebenaran,
yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan. Komplit ya ayat ini saudara ya? Komplit ya, berarti ini orang tidak korupsi, tidak mata duiten, tidak korupsi uang, ya kan? Dikatakan yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, perhatikan, enggak terima suap, enggak terima tip. Saudara ya, saya dulu waktu kerja di Indopul, di pabrik kayu, saya bagian umum Bapak Ibu, bagian kepala divisi umum itu bagian pembelian itu di bawah saya, bagian ya mungkin seperti Mbak Tuti, mana Mbak Tuti? Oh, enggak ada. Ya jadi semua kontrol saya. Dulu saya rokok itu tidak pernah beli, dulu saya perokok berat dulu ya, 10-15 tahun yang lalu. Setiap orang kirim barang itu misalnya gopil stick patah pisau, itu saya disuruh tanda tangan, tapi di bawah nota itu ada amplop 100.000 saudara. Saya bilang, Pak, ini masih bisa dipakai walaupun kumpul sedikit. Tapi uangnya saya kembalikan, barang saya terima. Tapi lama-kelamaan siapa yang betah saudara? Ini yang ngirim banyak loh saudara, ada gergaji, ada macam-macam, ada oli. Pasti di bawahnya itu ada amplop, kalau enggak rokok saudara. Ini gak dijukuk eman-eman gitu deh. Tapi saya sedang apa? Terima suap. Dan akhirnya toh tidak lama perusahaan itu bangkrut ya, dan saya memang harus keluar pada waktu itu karena panggilan Tuhan. Tapi saya hanya ingin mencontohkan model-model seperti itu harus dihindari kalau kita mau diberkati Tuhan. Duit panas kata orang, kuwi ora suwe. Cepet, duit panas kuwi cepet entek. Tapi kalau uang dihasilkan dari sedikit demi sedikit, kuwi awet saudara. Ya, saya lanjutkan ayat ini dikatakan, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ini komplit ya. Nah, ayat 16. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat yang maha tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Ayat yang terakhir. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Katakan amin. Saudara akan dikenyangkan, saudara akan dipenuhi kebutuhannya, saudara akan dibentengi sehingga keuangan kita tetap stabil, saudara tetap dilindungi. Allah yang maha tinggi itu, karena kita jujur, karena kita tidak terima suap, dan kita setia dengan keuangan. Jadi Bapak Ibu, perhatikan, jangan sampai kita tidak jujur dalam soal apa? Keuangan. Terus nasihat firman Tuhan tadi apa? Jangan memburu kekayaan dengan mengalahkan segala cara, dan jangan cinta uang, karena cinta uang itu adalah akar kejahatan. Walaupun di luar sana orang berkata bahwa akar kejahatan bukan cinta uang, tapi karena tidak punya uang. Tapi kita anak Tuhan berbeda dengan mereka. Kita tidak punya uang, berdoa supaya punya uang. Kalau kita orang tidak punya uang, bekerja supaya dapat uang. Bukan menjadi alasan untuk berbuat jahat. Terima sesuatu saudara. Kalau kita jujur, Allah dari tempat yang maha tinggi itu memberkati roti, air minum. Artinya kita tidak akan pernah kekurangan dan kekeringan. Modalnya adalah jujur Bapak Ibu. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, nanti yang bagian keempat saya bagikan lewat ibadah family altar. Ini sampai 3 saja, harusnya ada 4. Yang ketiga, selain ketidakjujuran,
Yang ketiga Bapak Ibu, Matius 26. Kita lari ke Matius. Tadi di Yohanes, kita lari ke Matius. Matius pasal 26 ayat 14 sampai ayat 16 berkata demikian. Matius 26 ayat 14-16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yang ketiga, sikap yang harus kita perhatikan dan harus kita jauhi adalah keserakahan. Coba katakan serakah. Saya contohkan Revel lagi ya, supaya saudara nangkep arti kata serakah. Mungkin yang ibu-ibu kalau doa tahu cara Revel mengambil gorengan, saudara. Ya kan? Namanya anak kecil kan gitu ya, serakah, maunya banyak sendiri. Betul gak saudara? Revel itu kalau ngambil gorengan di doa Rabu itu, dia pilihnya kan bakwan. Jadi tangan gini ngambil dua begini, yang ini satu. Lalu dia makan begini. Padahal di sini ada berapa? Dua, saudara. Itu Revel. Saya perhatikan, ibu-ibu mungkin sudah tahu kalau hari Rebo itu gitu dia. Gitu, ini yang sini dua, saudara. Yang sini satu. Namanya apa, saudara? Serakah. Karena anak masih anak kecil, ya saya biarkan, saudara. Ya. Nah, serakah itu seperti itu. Maunya banyak, tapi tidak gelem kangelan. Nah, Yudas, Bapak Ibu, dia serakah, sudah mencuri uangnya Yesus ya, dalam hal ini dalam pelayanan Yesus itu kan punya ada bendara dan itu ada uangnya untuk perjalanan Yesus. Dicuri sama Yudas. Tidak hanya mencuri, dia bahkan jual Yesus. Berapa saudara? 30 keping perak. Ini transaksi saudara. Ini sebuah keserakahan yang ada dalam hati Yudas. Hidup Yudas. Masih ora trimo, 12 murid Yesus itu sama. Ketika Yesus makan, diajak makan. Ketika mereka istirahat di hotel, ya mungkin semua istirahat di hotel. Tapi Yudas ini serakah, saudara. Sudah curi uangnya Yesus, masih jual Yesus. Bisa saya simpulkan apa Bapak Ibu? Orang yang sekarang serakah itu akhirnya akan menghalalkan segala cara. Kadang-kadang kita lihat di TV, anak ngelapor ke mboke ke kantor polisi. Gara-gara apa saudara? Warisan. Pegel ya. Kenapa begitu? Karena serakah. Bagiannya kurang akeh. Zaman dulu kalau genduren, sedekah di tetangga, dapat ingkung. Betul saudara? Ya. Itu cilian kumbian saudara. Supaya dapat bagian lebih banyak, itu disuwir, dokok ning ngisor godhong sik. Gue sing liyane kayak dibagi, padahal saya sudah dapat banyak di dawa godhong. Serakah supaya nanti dapat bagian lagi. Bahkan coba lihat sekarang orang yang terima bantuan-bantuan itu saudara ya. Mampu, punya duit, kalungnya gede, tumpakane enmek, jek terima bantuan, rebutan, berani ngidak temennya barang saudara. Ini serakah saudara ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo perhatikan. Jangan sampai kita punya sikap yang serakah seperti Yudas dan akhirnya menghalalkan segala cara demi keuntungan pribadi kita. Waktu saya pulang ke Lampung 7 tahun yang lalu, saya ingat itu. Wah, jemaat luar biasa pada waktu itu. Rumah saya masih di sana itu. Do ngeterke, wah ya, saya lihat jemaat-jemaat ibu-ibu do nguntapke saya pergi ke Lampung gitu. Nah, sampai di sana, saudara. Saudara-saudaranya itu sudah pada ketakutan. Saudaranya Ibu Gembala ini saudara,
Ada yang datang sama saya begini, Pak Timo, Ida, kan panggilannya Ida. Ida itu sudah enggak punya hak warisan karena sudah dihabiskan papahnya. Tapi mbahnya ngomong itu jatahnya dia. Tapi adiknya papahnya itu ngomong sudah tidak dapat jatah. Saya sama istri berkata, iya, enggak apa-apa. Enggak dapat, enggak apa-apa. Istriku juga bilang, wes enggak usah ngungkit-ngungkit anu. Siapa yang ngungkit, cuman dikasih tahu, saya iyakan. Teman-temannya dia, tetangganya dia berkata, itu jatahmu, diminta. Istriku bilang, enggak mau. Terus datang ke saudaranya, maminya dia. Dia orang Lampung ya, jadi kalau manggil mami. Orang Lampung asli maminya itu. Dia punya kebun, mungkin di situ kebun itu duku, duren itu mungkin sekitar 2-3 hektar saudara. Itu jatahnya papanya, Bu Gembala. Tapi sedang dikelola oleh saudara, kakaknya kalau nggak salah. Buya itu apa? Kakaknya ibunya. Dan kami tidak pernah terbesit, itu jatahku, itu takpe. Dan ketika mereka bilang biar dikelola mereka, saudara mereka, saya hanya berkata, tidak apa-apa. Istriku bilang, enggak apa-apa Bu ya, silahkan, kami enggak dapat, enggak apa-apa. Toh sampai hari ini, saya tetap hidup dan diberkati Tuhan. Amin saudara. Enggak usah serakah. Tapi kalau sudah bicara warisan, diwangi gelut paten-patenan saudara. Tidak usah. Ya, tidak usah. Amsal 13 ayat 11. Berkata, coba dibaca Amsal 11. Amsal 13 ayat 11 berkata begini. Harta yang cepat diperoleh akan berulang, akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi apa? Ya. Jadi orang pengen cepet sugih wes pasti mudah tumbang. Tapi harta yang diperoleh dari mangpi kata Bu In yang ngomong. Dari mangpi. Mangpi ki piro to? Itu akan membuat kita menjadi kaya karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kita apa Bapak Ibu? Kaya. Jadi yang pertama sikap yang harus kita perhatikan apa tadi yang pertama? Aduh, sudah lupa. Apa Bapak Ibu? Kritik. Jangan suka mengkritik. Yang kedua, ketidakjujuran. Hindari itu, ya, buang itu jauh-jauh. Kalimat-kalimat atau hidup yang disertai dengan ketidakjujuran. Yang ketiga, keserakahan. Jangan jadi orang yang serakah. Kabeh meh dipek dewi. Jangan. Ini masih ada 5 menit saya jelaskan saudara. Supaya daripada nanti di FA. Yang keempat, yaitu hidup dalam kepalsuan. Coba katakan kepalsuan. Saya bacakan di Matius 26, masih tentang Yudas, ayat 47 sampai 49 berkata begini. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar. Serombongan besar itu adalah prajurit dan imam-imam, ya. Dia serombongan besar orang-orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang aku cium itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Shalom Rabi," lalu mencium dia. Yang terakhir Bapak Ibu, sikap yang harus dihindari adalah jangan hidup dalam kepalsuan atau hidup dalam kepura-puraan, saudara.
ketoke apik, tapi jahat. Yudas itu sudah memberitahu kepada orang-orang yang mau menangkap Yesus. Nanti orang yang aku deketi, orang yang aku cium, itulah dia. Maka Yudas mencium Yesus. Dia berkata apa saudara? Shalom Rabi atau shalom. Dan mencium artinya apa? Kasihnya itu palsu. Ciumannya itu Kalau di sinetron ketemu musuhnya. Ayo salam. Ketoke berpelukan. Awas engko nek balik tak ada yang tak jotosi ya. Tapi pelukan saudara. Tapi delok aku engko algojuku ning dalan kebuki kowe. Salaman. Ya, ini yang saya sering, kita kan sering kumpul hamba-hamba Tuhan. Ceritanya tuh hampir sama. Jemaatnya berkurang gara-gara apa? Jemaat dan jemaat apa? Berantem. Nah, jemaat berantem pindah. Nah, kalau tidak pindah akhirnya biasanya hidup dalam kepalsuan tadi saudara. Ya kan? Kita ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Berpelukan, gandeng tangan. Tapi hatinya sampai di rumah, gedeng aku merowong senep ngulukin tak pemimpin pujiannya lagunya bergandengan tangan. Akhirnya jengkel karo wong sing dijengkeli, isik jengkel karo worship leader. Aku sengit nek sing mimpin pujian Mas Bambang gitu ya. Sidik-sidik gandeng tangan, sidik-sidik ku kasih kau gitu saudara ya. Aduh aku nek rupane lho, senep malah kon gandeng tangan gitu saudara ya. Kadang seperti itu saudara yang terjadi. Masuk terima tamu, orang yang dibenci datang. Salam halo, ibu, bapak, wong wis mlebu. Wong gua teli, utang orang bayar, wasem. Saudara, palsu, senyumnya palsu saudara. Kalau saya bersyukur. Yang saya dengar orang di belakang sana jemaat kalau ngomongin saya yang baik, saya bersyukur. Saya taunya dari mana? Dari jemaat lain, dari pendeta lain. Wah Pak Timo di alam-alam jemaat gini-gini, waduh saya bersyukur. Ya walaupun ada yang ngomong Pak Timo enggak teli, ya ada juga tapi enggak banyak saudara. Saya bersyukur punya jemaat yang ngape-ape pendetone saudara. Tapi saya harap itu tidak palsu. Haleluya. Jangan hidup dalam kepura-puraan. Pura-puranya enggak ada masalah, baik-baik saja. Ternyata di dalamnya sedang bergumul. Jujurlah di hadapan Tuhan dan kepada hamba Tuhan. Jangan hidup dalam kemunafikan, kasihnya palsu. Kalau di gereja ramah, kalau di luar marah. Kalau di gereja Alkitab, di luar alkohol, saudara. Halo, alkohol enak, saudara? Nek sedikit untuk menghangatkan ya enak. Tapi kalau sampai memabukkan, itu yang tidak boleh. Di gereja berdoa, di luar berdosa. Haleluya. Di gereja saleh, di luar salah terus saudara. Mari kita belajar untuk hidup apa adanya. Jangan penuh dengan apa? Kepalsuan. Jangan sampai saudara-saudara menciptakan lagu dengan judul takbir kepalsuan, saudara. Biar itu Roma Irama saja, saudara. Ya.
yang menciptakan lagu itu. Saudara jangan buat itu. Saudara adalah orang-orang yang apa adanya. Orang yang jujur. Saya kalau ketemu hamba Tuhan ya. Dulu saya pakai mobil cucak biru. Siapa yang ingat mobil saya cucak biru? Ya. Karena ya ditanya orang, saya bilang, naik apa Pak Timo? Alphard, saya bilang gitu. Alphard, mbahnya Alphard saya bilang. Daihatsu tahun 80. Saya dinyek-nyek teman-teman hamba Tuhan, karena teman-teman hamba Tuhan udah pakai Kijang Avanza. Saya pakai mobil butut, saudara. Datang seorang hamba Tuhan, wah Tim, memang ora sanggup kawat karo tang. Lah napa? Lah kuwi kenal pote meh tiba, saudara ya. Waduh, dinyek sampai kayak gitu, saudara. Lah, sing ngenyek ke mau dihapusi karo koncoku. Melu Timo mobilnya ganti Alphard saiki gitu. Luar numpak modar, saudara. Ning ngarepe bangkong macet, saudara. Dheke tak kon dorong, saudara. Yang ngenyek tadi, saudara. Terus dhek ngomong, Tim, tak doake kowe entuk mobil sing rodok waras, jadi gitu, saudara. Ya puji Tuhan akhirnya punya mobil rodok waras, saudara. Apa adanya, saudara. Itu teman-teman saya, wah ketoke gagah, bawa ras, ya, bawa mobil mewah. Jebul mobil jemaati, saudara-saudara ya. Itu namanya palsu, saudara ya. Saya apa adanya, motor, ya saudara ya. Mobil butut, apa adanya saja, saudara. Saudara, mari kita hidup apa adanya. Jangan ada kepalsuan di antara kita. Amin. Jangan ada topeng-topeng rohani di dalam gereja ini. Ketoke mukae Janoko, jebul hatinya Dursosono. Kan begitu, saudara ya. Mari coba lihat sekarang muka-muka saudara. Apakah ada yang muka Dursosono? Tidak ada. Semua adalah wajah kemuliaan Allah. Coba lihat, coba lihat dulu wajah kemuliaan Allah. Coba dilihat dulu. Kulihat di wajahmu kemuliaan Allah. Amin, saudara. Tidak ada lagunya kulihat di wajahmu, wajah Dursosono. Enggak ada, saudara. Wajah kemuliaan Tuhan, saudara. Haleluya, saudara. Artinya saya lihat tidak ada senyum yang palsu, saudara ya. Tidak ada kasih yang palsu. Tapi semuanya adalah apa adanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman-Mu. Kiranya Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan dengan baik. Biarlah kami semua dijauhkan dari ketamakan, dijauhkan dari ketidakjujuran, dijauhkan Tuhan dari hal-hal yang mengkritik orang, menjatuhkan orang, menghakimi orang, menjustis orang. Dan jauhkan kami dari keserakahan dan kepalsuan.